the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Wah, selamat sore, Mr. Ali. Selamat sore. Apa konten pada sore kali ini, Pak Ali? Kontennya adalah oase ilmu. Oase itu kalau pagi-pagi biasanya dibilang embun pagi, ya. Jadi oase ilmu itu adalah kayak orang dikasih air gitu loh, Mas, disiram air. Jadi Oke. ilmu itu ya seperti itu. Jadi mendinginkan seseorang untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baik, meskipun ya jadi gak ada ilmu yang mengajarkan keburukan. Jadi keburukan itu mesti dibilangin, oh kamu gak boleh, don't do that, please do this one. Jadi please choose the worst, please choose the best, don't choose the worst. Seperti itu, ilmu itu seperti itu. Dan ilmu itu akan mengalir kalau kita terus belajar. Orang hidup never stop learning. Seperti Master Ali ini terus belajar tanpa henti. Meskipun orang bilang sekolah kok gak ada habisnya gitu. Emang ilmu itu gak entek-entek ya, nggak ada habisnya kayak gitu. Memang ilmu nggak ada habisnya, ya kan? Jadi air, sungai, laut bisa surut, tapi ilmu nggak pernah surut, mengikuti zamannya. Itu oke. Jadi saya lanjutkan. Jadi judulnya oase ilmu, jaga diri dan keluargamu, keep yourself and your family. Berarti harus dijaga baik-baik dong keluarga kita. Keluarga kita tanggung jawab kita. Seperti Mas Brian punya kakak, punya adik, punya bapak, punya ibu, ya kan? Kita saling menjaga. Mas Brian kalau bapaknya dilukai orang, membela nggak? Ya, bela, Pak Ya Ali. pasti ya. Terus kakaknya disakiti orang, bela nggak? Ya, bela, Pak Ali. Karena orang menyakiti tentu aja itu hal yang buruk, ya kan? Oke, selamat menyimak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. pemirsa yang budiman, viewer saya yang budiman, Ramadan masih kita jalani 10 hari. Dan kita masih bertawakal dan berzikir dan berpuasa. Sehari penuh kita menahan hawa nafsu dan sebagainya, karena kita umat muslim yang harus mentaati perintah Allah. Sekarang yang saya inikan adalah oase ilmu. Judulnya jaga diri dan keluarga, keep your family, keep on your family, ya. Jadi jaga diri, keluarga. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar sekali dan keras sekali, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. At-Tamrin ayat 6. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Mansur, dari seorang lelaki dari Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu an. Sehubungan dengan makna firman-Nya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarlah mereka. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat ini, yakni amalkanlah ketaatannya kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan yang tercela dan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir. Niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dan keluargamu dari api neraka. Mujahid mengatakan sehubungan dengan ayat ini, yaitu bertawakallah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadapnya. Dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya, serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terhadap suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah, engkau harus menegurnya, dan cegah mereka dan hindarkan darinya, dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahlak dan Muqatil, bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengingatkan pada muslim yang lain dan keluarganya, mengerjakan kepada keluarganya yang baik-baik dan kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya untuk mengerjakan kepada mereka hal-hal yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi. Semakin dengan ayat ini, semakna dengan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Turmizi melalui hadis Abdul Malik ibnu Rabi ibnu Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan sholat bila usianya mencapai 7 tahun, dan apabila usianya mencapai 10 tahun, maka pukullah dia karena meninggalkan perintah Allah. Imam Turmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Abu Daud telah meriwayatkannya pula melalui hadis Amru ibnu Syu'aib dan ayahnya dan kakeknya dari Rasulullah SAW. Hal yang semisal, ulama fikih mengingatkan bahwa hal yang sama diberlakukan terhadap anak dalam masalah puasa agar hal tersebut menjadi latihan baginya dalam ibadah. Dan bila ia sampai pada usia balik, sudah terbiasa untuk mengerjakannya ibadah tersebut. Ketaatan dan menjauhi maksiat serta meninggalkan perkara yang mungkar. Jadi intinya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mas Brian tahu amar ma'ruf nahi mungkar? Ya tahu itu Pak Ali. Berbuat kebaikan dan kita itu harus menjauhi segala sesuatu yang sifatnya itu dilarang oleh Allah. agama. Ya, Pak. jadi oase afternoon ini silakan difoto di video terus.
Ya, mudah-mudahan kita jadi hamba yang taat dan tawakal kepada Allah. Wassalamualaikum baldatun thayyibatun warobun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono,